Nah seterusnya lagu-lagu hits selanjutnya ya, gue lupa sama urutannya, tapi yang jelas eh eh, ya beberapa lagu hits selanjutnya ya, kayak misalnya ini nih lagu gini nih. Apa maumu, apa mauku, Selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Oke, itu Air dan Api ya. Iya. Judulnya. Ya setelah itu masih banyak lagu-lagu selanjutnya. Jadi banyak lagu Naif yang keluar dilempar ke publik hits. Terus ada lagi kayak jikalau telah datang waktu yang dinanti, ku pasti bahagiakan dirimu seorang. Ku harap di kau sabar menunggu. Lu nggak tahu lagu itu ya? Nggak tahu. Oke. Padahal itu lagu keren banget sih. Ini salah satu lagu Naif yang paling gue suka ya. Dan itu jadi soundtrack film malah setelah tahun 2019 apa 2020 gitu ya, di film Dua Garis Biru. Oh, Dua Garis Biru. Nggak tahu ya Tahu. filmnya ya. Nah, masih banyak, ada Air dan Api tadi, terus ada Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia itu. Itu judulnya itu, judul sepanjang itu. Oh, itu judulnya? Judulnya Dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Nah lagunya, kalau lirik-lirik sebelumnya di verse-nya ya itu aja, agak susah sih dinyanyiin gitu. Nah terus Benci untuk mencinta. nah itu dia, ya kan? Oh, Betapa ku saat ini asik. ku benci untuk mencinta. Nggak apa-apa, Fals juga nyanyi aja. Iya. Mencintaimu. Jadi di lirik lagu itu tuh gue rasa semua orang relate sama lagu itu dari liriknya, cuy. Kenapa? Ya pasti lalu dalam perpacaran, dalam peromansaan, kecuali yang jomblo ya, yang jomblo seumur hidup, sorry. Tapi maksudnya itu juga tetap aja relate walaupun sama jomblo ya. Tapi ke orang misalnya, atau ke sahabat, atau ke orang tua gitu ya. Kita kadang-kadang tuh benci sama seseorang, sama pacar kita misalnya, sama pasangan kita. Tapi sebenarnya itu untuk mencintai gitu ya, kadang-kadang gitu ya. Iya. Lu pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, soalnya kan anak-anak zaman sekarang kan banyak banget yang apa ya, yang ribut mulu gitu ya kan, ribut, tapi ujung-ujungnya baik-baikan. Iya, like, bumbu gitu kan. Bumbu ya. Jadi kayak bumbu gitu. Nah, oh betapa aku saat ini ku benci untuk mencinta. Terus nanti, oh betapa aku saat ini ku cinta untuk membenci. Itu dua hal yang bertolak belakang tapi Jadi satu. sama konsepnya gitu kan ya. Iya benar. Lu kadang-kadang benci sama seseorang, tapi lu dalam rangka mencintai. Atau lu mencintai seseorang tapi kayak haters. Haters itu kan gitu-gitu dia sebenarnya cinta sama tuh orang. Makanya dia suka nge-komen sesuatu, nge-hate dia. Sebenarnya dia tuh cinta secara nggak sadar menurut gua. Karena dia merhatiin dong, ya kan? Gitu sih. Aku tak tahu apa yang Raffi gimana? Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang gue tahu pasti itu tadi iya. Kadang-kadang kita nggak tahu hubungan gue nih kemana sih, ini apa sih gitu kan ya. Bener. Tapi yang gue tahu, gue tuh benci lu karena gue mencintai lu gitu. Kayak gitu sih, itu simple banget tapi relate ke semua orang. Nah ini nih yang perlu dicontoh sih, bikin lagu tuh kayak gitu tuh sebenarnya kalau buat hits di Indonesia sih menurut gue. Gitu ya. Ditambah keistimewaan dari band ini sih menurut gue, kita agak random ya. Vokalnya David ini terus bareng sama backing vokalnya
Mas Jarwo, itu tuh ngeblend banget. Enak banget. Kayak cocok, perpaduan yang cocok ya nggak sih? Perpaduan yang cocok gitu ya. Yang suara Bang David ya oke, tapi ditambahin lagi sama Mas Jarwo, jadi lebih ciamik lagi gitu ya. Lebih mantep. Naif, band yang juga jarang punya kena masalah ya, masalah. Jarang ada di media. Infotainment yang negatif lah gitu, jarang. Benar. Naif itu ya. Bahkan malah sampai ada di tahun 2000 berapa ya, 2008, 2009 atau 2000 berapa, sekitaran itulah 2010 ya, sekitaran 2010 ya. Itu sampai musisi lain ya, Endang Sukamti, ya dan beberapa band-band lain itu bikin albumnya judulnya kalau nggak salah ini ya, Mari Menyanyikan Lagu-Lagu Naif gitu kalau nggak salah. Jadi kayak mereka bikin tribute untuk Naif. Jadi misalnya Endang Sukamti main lagu tadi Benci Untuk Pencinta. Terus yang lain nyanyi lagu yang ini gitu, yang judul yang ini gitu. Keren. Jadi artinya udah legendaris lah. Naif ini nih gitu menurut gua. Nah, info dari lu ada nggak? Gue pengen ngasih tahu fakta unik tentang band Naif. Oke. Asik. Nah, ternyata band nama dari band Naif itu kan kebanyakan orang bikin band tuh yang bikin nama pasti anggota-anggotanya kan. Ya nggak sih? Terutama vokalis mungkin bikin anggota terus bikin nama bandnya sendiri. Nah, kalau band Naif ternyata yang bikin itu bukan dari anggota band Naifnya. Tapi dari temennya si David. Dodot. Dari temennya David. Temennya Bang David, nama temennya Bang Dodot. Bang Dodot itu siapa? Iya, temen di IKJ mungkin. Iya, temen di IKJ, temen di kampus saya itu sahabat di IKJ-nya Bang David itu namain bandnya itu Naif. Iya. Nah, terus yang kedua setiap tampil nih nggak kayak band-band lain. Kalau Naif ini setiap manggung dia itu nggak pernah bikin listnya gitu. Jadi nggak bikin setlist ya? Iya, nggak pernah bikin setlist. Kalau band-band lain kan suka lagu pertama ini, kedua ini, gitu ketiga kan. ini. Kalau dia mah random aja, udah suka-suka dia mau nyanyi apa nah, gitu kan. Ini fun fact juga bahwa gue sering beberapa kali sih nonton Naif ya. Yaitu kadang-kadang request dari penonton kadang-kadang. Jadi dia ngikutin alurnya aja. Ayo lagu selanjutnya apa nih gitu. Bang David suka nanya. Penonton pada ngomong apa? Ayo deh, oke, siap main atau gitu sering. Dia itu bandnya dari awal udah langsung langsung dapat tawaran rekaman di Bulletin Records. Itu langsung ya? Langsung. Kenapa bisa langsung gitu ya? Karena mungkin penampilan ya sama. Mungkin si ini tuh udah nemuin bakat dari bandnya. Dari bandnya. Band Naif belum mencoba peruntungan untuk rekaman pada tahun 1996. Kala itu mereka mengirimkan kaset berisi demo lagu ke label Bulletin Records yang saat itu tengah menyusun album kompilasi. Namun Bulletin ikut menolak lagu milik band Naif untuk masuk album kompilasi. David dan kawan-kawan malah mendapatkan tawaran untuk album perdana dengan judul Naif. Oke, berarti malah dia nolak ya? Iya. Bulletin itu salah satu major label yang cukup besar pada saat itu. Cukup terkenal lah. Terkenal dan besar dan menghasilkan banyak musisi yang jadi gitu. Nah, berarti dia nggak mau masuk ke album kompilasi, malah dia disuruh bikin album sendiri gitu. Disuruh apa dia bikin sendiri? Dia disuruh bikin sendiri. Namun untuk masuk album kompilasi band David dari kawan-kawan David dan kawan-kawan malah mendapatkan tawaran untuk album perdana dengan judul Naif. Wes, keren. Nah, itu tuh di lagu yang Piknik 72. Terus Mobil Balap. Nah, terus fakta selanjutnya adalah ternyata si vokalisnya band Naif ini dia itu seorang pribadi yang tertutup. Introvert. Mungkin introvert ya, cuman saking tertutupnya bahkan teman-temannya itu nggak tahu kalau dia udah nikah. What? Sampai segitunya tertutupnya. Oke. Siapa sangka David Bayu, Danang Jaya atau David Naif merupakan pribadi yang sangat tertutup kepada siapapun. Para personil Naif bahkan tidak ada yang tahu ketika David menikah pada tahun 2000. Oke.
dengan Sheila Delia sih. Oke. Itu istrinya. Berarti dia nggak ngundang-ngundang tuh ya? Mungkin. Iya kayaknya nggak ngundang ya. Masa nggak tahu gitu kan? Kayak aneh. Nah tapi bertolak belakang sama fakta dia di lapangannya, di manggungnya. Di manggungnya dia atraktif banget, Yun, pasti kan. Pokoknya penonton dibikin interaktif dah, dia ngobrol sama penonton. Mungkin dia nggak mau ngasih tahu ke orang masalah pribadinya dia kali. Padahal pernikahan kan apa ya, sesuatu yang ya yang harusnya nggak dirahasiain kan. Iya. Ya itu David dan Tuhan yang tahu ya. Terus teman-temannya baru tahu ketika band ini nyiptain lagu Benci Untuk Mencinta. Yes. Itu baru teman-temannya pada tahu. Lucu. Sayangnya band Knife akhirnya bubar sih. Oh bubar, iya sih. 2021 kemarin bubar. Bubar karena masalah? Karena masalahnya masing-masing personil ini sih kayaknya memang udah nggak tahu deh, gua nggak tahu masalahnya jelas banget. Gua nggak terlalu ngikutin beritanya, nggak ngeliat interviewnya. Cuman yang jelas kayak masalah internal. Titik jenuh aja sih. Menurut gue sih titik jenuh. Mau keluar dari dunia musik. Iya, salah satu entah Davidnya pengen keluar, emang pengen kayak entah pengen solois atau pengen apa gitu ya. Ya boleh dicatat deh di komen. Kalau mau komentar YouTube lain ya. Iya, kalau di sini sih gue nulis grup band Knife beberapa bulan lalu mengejutkan publik karena memutuskan untuk bubar. Keputusan itu dilakukan oleh David Bayu, sang vokalis, lantaran ada masalah komunikasi yang terjadi di antara para personil. Berarti ada masalah. Iya. Nah, jadi statement dari Bang Jarwo sendiri, Mas Jarwo sendiri bilang kalau David keluar ya udah bubarin aja Naif gitu kalau nggak salah ya. Soalnya mungkin apa ya, kayak nyawanya hilang gitu, bener kan, ada jasad tapi nggak ada nyawanya. Iya. Dan secara ekonomi menurut gue juga udah mumpuni lah. Secara lagu-lagu Naif tuh yang lama-lama ya masih dipakai sampai sekarang. Jadi dapat royalti ya. Royalti secara rights-nya juga aman lah menurut gue. Insya Allah lah gitu, aman. Band Knife dinyatakan bubar setelah 25 tahun berkarya. Hal ini disampaikan oleh sang vokalis David Bayu. Tak lama setelah dua personilnya, Emil dan Popeng memutuskan untuk hengkang. David Bayu mengumumkan bubaran Knife pada Senin, tanggal 10 bulan 2 2021 lewat kanal YouTube miliknya. Iya, makanya. Sayang banget ya. Sayang banget. Sampai sebenarnya kan Knife punya lagu tuh, lagu anthem lah, lagu kebangsaannya dia lah gitu. Kayak David, Pepeng, Emil dan Jarwo bernyanyi bersama di dalam satu band. Nama bandnya Knife gitu. Gitu, tulisannya gitu sih. Cuma sayang aja masih pada produktif, padahal masih keren-keren. Masih udah bubar ya, kehilangan lah. Tapi bisa jadi ini gimmick ya, bisa nggak? Bisa jadi sih, mungkin ya. Iya, karena pasar kan 2015 ke sini itu kayaknya udah ke indie atau nggak kayak EDM ya, musik-musik jedak-jeduk gitu ya. Ya tapi enggak Bray, kalau misalnya gimmick mereka memutuskan untuk pergi, susah. Cuma ada teori gini, Yun. Kenapa tuh? Ada teori kalau misalnya lu saat lagi harum, mendingan lu cabut. Supaya tetap harum, ngerti nggak? Oh iya, jadi nggak berakhir di jelek. Gitu. Iya, kan banyak kayak yang tenar terus tiba-tiba berakhir narkoba. Iya, gitu. Itu kan banyak lah. Noktahnya gara-gara itu. Sekali lanjut ujian, seumur hidup orang tak percaya, asik, pepatah lama. Benar. Nah, kayak gitu tuh. Jadi bisa jadi, kenapa enggak sih? Tapi tahu-tahu reunian kan, Naif, itu pasti bikin lagi. Kenceng banget itu pasti. Mungkin synchronize gitu ya. Synchronize bakal adain lagi buat Naif reunian. Bener. Kayak di juniornya ada Klabektis ya. Vincent, Desta, ya kan? Dia juga kan sama dari IKJ, dan Desta dan Vincent kan keluar dari Klabektis, tinggal Lembu dan kakaknya, abangnya siapa? Vincent, Iep, Dokter Iep masih di situ, cuma sama Iton. Cuma ya akhirnya berhenti kan mereka kan berdua. Nah di situ udah hilang nyawanya tuh Klabektis. Cuma akhirnya di sinkronis tahun berapa? Reuni kan? Reunian gitu ya. Ya udah akhirnya bisa. Walaupun sempat ada ribut-ributnya. Iya.
Nah, banyak lah masalah di belakang. Terus kalau dulu lagu apa yang paling lu oke banget? Itu sih Benci Untuk Pencinta, terus apa Kamu Cuma Satu ya? Yang cuma satu yang mana ya? Oh iya, kau yang ya? paling setia. Kau yang paling setia. Gitu ya? Asik. Kau yang istimewa. Kau yang paling sedih. Cuma engkau saja. Oke. Denganmu bersama air mata Jadi tawa sukaria. Akankah kau selalu ada, menemani dalam suka duka. Dencak dengder untukku. Gitu. Asik. Kayak gitu ya. Iya. Dan itu pasti pembaharuan tuh tahun berapa itu ya lagu ya? Naif udah lama nggak ngeluarin album, pasti tuh keluarin lagu itu meledak lagi. Nah, terakhir lagu hits Naif yang menurut gua oke, ini sih yang berubah ya. Ku akan berubah seiring waktu, gitu. Percayalah sayang, gitu. Asik, itu lagunya enak dan relate juga ke banyak orang, gitu. Nah, Naif segitu aja. Ada lagi yang mau lu sampaikan? Udah cukup kayaknya. Oke. Respect lagi untuk Naif ya. Jadi gua suka banget sama Naif itu dari dulu, dari SD mungkin ya, dari SD. Iya. Sampai sekarang sayang banget sih mereka bisa bubar gitu ya. Cuma lagu-lagunya tetap hidup di hati para penikmat musik di Indonesia ya. Gitu. Oke guys, kita udahin dulu ya. Oke. Sampai ketemu lagi di konten Sisi Musisi. Subscribe, like, dan channel konten YouTube orang. Orang lain jangan di sini. Jangan di sini deh. Nggak apa. Support aja biar kita semangat. Iya benar. Semangat nge-like-in, nge-view konten orang lagi. Oke, enggak. Jadi tetap aja subscribe ya teman-teman ya, di-share, ngobrolin lah. Oke, tolong dibantu lah gitu ya. Iya, ya kali dah. Jadi gitu Naif ya. Akhir kata, Ilahi taufiq wal hidayah. mohon maaf kalau ada salah-salah kata, terus ada fakta-fakta yang kurang atau gua tuh kurang penyampaiannya. Ya, tambah-tambahin aja di kolom komentar. Orang. Enggak, sekarang kita di kita. Oh ya, di kita. Sekarang yang kita nih. Di Sisi Musisi ya. Oke. Instagramnya juga follow. Itu ada banyak fakta-fakta musisi-musisi dunia, lokal juga. Nah, itu ada di Instagram @sisi-musisi. Oke ya. Ada di bawah. Ada di bawah. Oke, sip. Ya udah guys, ketemu lagi di konten kita berikutnya di Sisi Musisi.